Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Ausap. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas XF dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan ciri bahasa, yaitu pendengar pasti sudah tahu jika keberadaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal paling penting karena berperan sebagai alat komunikasi dan alat interaksi dengan manusia lain. Meskipun di dunia ini jumlah bahasa sangatlah banyak dan beragam, bahkan di suatu wilayah tertentu saja dapat membuat adanya ratusan hingga ribuan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat. Lalu, apa sih hakikat atau pengertian dari bahasa itu? Bagaimana keberadaan bahasa di dalam suatu masyarakat dapat berjalan hingga akhirnya menjadi sebuah alat komunikasi yang dimengerti oleh para anggota masyarakatnya. Yang pertama adalah hakikat bahasa. Selama ini kita menganggap bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi, tidak kurang dan tidak lebih, padahal hakikat bahasa itu sendiri sangat esensial. Bukti bahasa memiliki peranan penting adalah bahasa Indonesia dari sisi historis, dituangkan dalam hukum. Kembali ke belakang sebelum bahasa Indonesia lahir, bahasa di negara timur termasuk Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Seorang pelaut asal Belanda yang berlayar ke Indonesia menyampaikan bahasa Melayu sebagai bahasa terhormat yang digunakan oleh negeri timur. Ada beberapa periode sejarah ejaan bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan yang dikembangkan di tahun 1947 di masa kepemimpinan Suwandi sebagai Menteri Pendidikan kala itu, mengubah ejaan Republik dengan ejaan Van op Hussein, yang mana ada beberapa perubahan seperti penulisan OM menjadi U, bunyi hamzah diganti dengan K, dan seterusnya. Lalu ada juga ejaan pembaruan. Ejaan yang kedua masuk di tahun 1957 yang merupakan update ejaan Republik menjadi pembaruan ejaan. Profesor Prijono dan Kaptono adalah panitia yang memimpin beberapa ejaan yang diganti dari ejaan Republik menjadi ejaan pembaruan adalah gabungan konsonan diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi TS, dan masih banyak lagi. Saya Adrian Maulana dengan NPM 202543500569. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa menurut para ahli. Kemudian ada hakikat bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti Krida Laksana. Menurut Harimurti Krida Laksana pada tahun 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. 2. Menurut Owens berbeda dengan menurut Owens yang menjelaskan bahwa bahasa itu sebagai kode atau sistem konvensional di mana secara sosial bahasa tersebut sudah disepakati sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai pesan melalui simbol. Dan yang ketiga, ada menurut Wijono, yang dimana menurut Wijono ini hampir sama dengan menurut Owens. Nah, menurut Wijono diambil dari kata bahasa yang berarti sebagai sistem lambang bunyi yang dipraktekkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan yang keempat, ada menurut Krab. Nah, menurut Krab, bahasa adalah mengidentifikasikan sebagai simbol yang digunakan untuk alat komunikasi yang diterapkan untuk alat berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau menurut Krab itu bahasa sebagai alat komunikasi lah antara si A dengan si B, ya kan. Nah, yang kelima nih, menurut Leonard Bloomfield adalah seorang ahli linguistik strukturalis yang mengidentifikasikan bahasa sebagai sistem tanda-tanda yang bersifat konvensional untuk komunikasi verbal antara anggota masyarakat yang sama. Nah, menurutnya bahasa adalah produk sosial yang digunakan dalam interaksi antara individu.
Itu menurut Leonard. Dan yang terakhir dari Roman Jakobson, ahli linguistik, mengembangkan teori fungsionalisme bahasa. Nah, ia mengidentifikasikan bahasa sebagai alat-alat komunikasi yang terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama, ada fonologis, dan yang kedua ada gramatikal, ketiga ada semantik, keempat stilistik, kelima sosial, dan yang terakhir referensial. Itulah menurut para ahli bahwa bahasa itu berbeda-beda artinya. Saya mau tali. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri bahasa secara singkat. Sifat dasar bahasa. Setiap bahasa baik lisan, isyarat maupun tulisan memiliki ciri dan sifat universal yang mendefinisikannya. Yang pertama ada bahasa adalah sistem lambang yang arbiter atau manusuka. Lambang yang digunakan dalam bahasa wujudnya adalah bunyi atau fonem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hubungan antara lambang bunyi tersebut dengan konsep atau makna yang diwakilinya bersifat acak atau manusuka. Tidak ada hubungan wajib antara kucing dan hewan berbulu tersebut. Penutur bahasa lain menyebutnya cat, gato, atau neko. Yang kedua, bahasa itu produktif. Meskipun jumlah unsur atau unsur huruf atau kata dalam bahasa tersebut, unsur-unsur tersebut dapat digabungkan secara tak terhingga untuk menghasilkan ujaran, kalimat, dan cerita baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Yang ketiga, bahasa itu dinamis. Bahasa tidak statis, ia terus berevolusi, beradaptasi, dan berubah seiring waktu. Kata-kata baru muncul, makna kata lama bergeser, dan beberapa kata menjadi usang. 4. Bahasa itu bervariasi. Bahasa memiliki keragaman internal. Satu bahasa dapat memiliki banyak dialek, logat, dan ragam. Misalnya, bahasa formal dan informal yang digunakan dalam konteks yang berbeda. 5. Bahasa itu manusiawi. Bahasa adalah perilaku khas manusia. Meskipun hewan berkomunikasi, sistem komunikasi mereka tidak serumit, seproduktif, dan sefleksibel bahasa manusia. Yang keenam, bahasa itu bermakna atau semantik. Sistem bunyi dan kata dalam bahasa tidak kosong. Semuanya mengandung makna, baik makna leksikal atau kamus maupun makna kontekstual atau tergantung situasi. Yang ketujuh, bahasa itu universal. Meskipun bahasa berbeda-beda di seluruh dunia, semua bahasa memiliki karakteristik dasar dan aturan tata bahasa seperti subjek dan predikat yang berlaku secara universal. Nama saya Muhammad Wildan Ibnu Hidayat dengan NPM 2025 43500 Kemudian ada ciri bahasa secara historis. Bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dari bahasa Melayu. Seiring berjalannya waktu, bahasa kita ini pun diperkaya dengan serapan-serapan dari bahasa lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dari 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa asing. Bahasa kita sudah melewati banyak fase perubahan ejaan, mulai dari ejaan Van of Huysen, ejaan Suewandi atau Republik, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau di EYD. Pada tahun 2015, lahirlah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang ditandai dengan terbitnya Permendikbud 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Imbuhan. Bahasa Indonesia memiliki kesederhanaan dalam pembentukan kata. Dalam kata kerja, misalnya untuk mengubah sebuah kata dasar menjadi kata kerja, kita tidak harus mengubah struktur kata tersebut secara drastis. Kita hanya perlu menambahkan imbuhan atau afiks dan kata tersebut akan memberikan makna yang berbeda. Contohnya ialah sapu, kata sapu. Untuk mengubah kata benda ini menjadi sebuah aktivitas, kita hanya perlu menambahkan prefiks me atau di demi membentuk kata menyapu dan disapu. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan memegang peranan yang penting dalam pola pembentukan kata. Kita punya me, di, te, be, dan pe. Misalnya sebagai imbuhan awal atau prefiks. Untuk imbuhan akhir atau sufiks kita punya i, an, dan kan. Kemudian sebagai sisipan ada infiks seperti el dan pada kata selidik dan gemetar. Tanpa kala plural dan gender.
Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak memiliki ciri khusus untuk menandakan kala atau tense. Dalam kalimat, kita menggunakan kata pelengkap lain untuk menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Kemudian, bahasa Indonesia juga tidak memiliki unsur penanda plural seperti fungsi dalam akhir kata pada bahasa Inggris. Lebih lanjut lagi, bahasa kita tidak memiliki penanda gender seperti dalam bahasa Jerman atau Arab, tanpa perbedaan nada dalam bahasa Mandarin dan Vietnam. Misalnya, perubahan nada saat berbicara bisa mengubah arti dari sesuatu yang ingin disampaikan. Hal tersebut tidak terjadi secara eksplisit pada bahasa Indonesia. Biasanya kita memakai penekanan tertentu, bukan nada, untuk menyampaikan pertanyaan atau perintah. Terkadang penekanan tersebut juga bisa menandakan amarah. Konsistensi pelafalan dalam bahasa Indonesia biasanya konsisten dan dengan apa yang tertulis. Kita perlu mempelajari pelafalan setiap huruf, tidak perlu repot-repot. Bukalah KBBI, baik daring maupun luring. Di sana ada diakritik yang bisa memandu kita untuk mengucapkan dalam enak dan entah. Saya tidak bilang bahwa bahasa Indonesia selalu konsisten dalam menggunakan pola-pola tersebut. Namun, dapat dibilang hingga saat ini, 4 poin di atas cukup bisa menjelaskan permukaan bahasa Indonesia: peran imbuhan, ketiadaan penanda kala, makna plural, dan ciri gender. Ketiadaan nada dalam membentuk makna denotatif, dan konsistensi pelafalan merupakan sebagian ciri dari perjalanan panjang bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Al-Muhibbi dengan NPM 204543500525. Saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa yang efektif. Nah, setelah melihat 2 ciri sebelumnya, ada ciri bahasa yang lebih jelas dari ciri-ciri bahasa yang efektif, yaitu bahasa yang memenuhi kriteria baik atau sesuai konteks dan benar-benar sesuai kaidah dan tata bahasa Indonesia, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, sesuai kaidah, ejaan, dan kata baku, menggunakan kosakata resmi yang terdaftar di KBBI dan PUEBI. Contoh kata yang salah atau tidak baku itu kita harus merubah strategi bisnis. Contoh kata yang benarnya atau baku, kita harus mengubah strategi bisnis. Struktur kalimat, memiliki unsur kalimat lengkap atau minimal subjek dan predikat dan tidak ambigu. Contoh kata yang salah, bagi para siswa diharapkan tenang. Contoh kata yang benar itu para siswa diharapkan tenang. Yang kedua, ada sesuai konteks atau baik. Ini berarti bahasa yang digunakan relevan dengan situasi, tujuan komunikasi, dan lawan bicara. Tingkat tutur menggunakan pilihan kata yang santun dan formal. Contoh konteks formal adalah rapat resmi, yaitu kami akan meninjau kembali kebijakan tersebut. Contoh kalimat yang informal atau chat teman, kita cek lagi kebijakan itu ya. Nah, tujuan komunikasi, bahasa yang digunakan tepat sasaran. Contoh konteks formal rapat resmi, seperti harap antre dengan tertib. Nah, kalau konteks informal, yaitu baris yang rapi sebelum masuk kelas. Yang ketiga, itu ada lugas, jelas, dan ringkas. Pesan disampaikan secara efisien, langsung ke inti, dan mudah dipahami. Hemat kata, menghindari pengulangan atau kata-kata mubazir atau pleonasme. Contoh kata yang tidak efektif atau bertele-tele. Banyak para hadirin yang datang pada saat acara tersebut. Contoh kata yang tidak bertele-tele, banyak hadirin yang datang pada acara tersebut. Tidak ambigu, pesan memiliki satu makna tunggal yang pasti. Contoh kata yang tidak efektif atau bertele-tele, mahasiswa yang pintar sekali itu. Apakah pintarnya luar biasa atau memang namanya pintar sekali? Contoh kata yang lugas dan ringkas, mahasiswa yang sangat pintar itu. Ini menghindari kerancuan nama dan sifat. Bahasa yang efektif selalu menyeimbangkan antara kepatuhan pada aturan atau benar dan ketepatan penggunaan dalam situasi nyata atau baik. Anda dapat memeriksa kebenaran kata baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Halo guys, perkenalkan saya UU Salsabila dengan NPM 2025-43-500-584. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa ada berbagai macam, tetapi di sini akan menyebutkan 3 diantaranya, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai sistem pendengar. Pasti sudah memahami bahwa sistem itu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Begitu pula dengan bahasa yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Komponen-komponen terdapat di dalam suatu bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, komponen-komponen tersebut berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. 2. Bahasa itu beragam. Dalam hal ini, meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Misalnya, bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila dituturkan oleh masyarakat Surabaya dan di Pekalongan, tentu saja akan terlihat berbeda. 3. Bahasa bersifat manusiawi. Dalam hal bahasa yang bersifat manusiawi ini berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja, sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak serta-merta menggunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bunyi atau gerak isyarat terhadap sesama hewan. Demikian dari saya untuk penjelasan materi tentang sifat-sifat bahasa. Perkenalkan, saya Restu Novitari Yuni dengan NPM 2025-4350-0561. Saya akan menyampaikan materi, yaitu materi fungsi hakikat bahasa sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya bahasa Indonesia, sebagai negara kepulauan. Banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu disebabkan oleh perbedaan bahasa budaya dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, potensi terjadinya salah komunikasi. Jikapun terjadi miskomunikasi, maka dapat diminimalisir dengan bahasa yang dapat dipahami oleh sesama daerah. Yang dimaksud bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia dan bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Yang kedua, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Hakikat bahasa dapat dijadikan sebagai sarana mengungkapkan emosi. Emosi di sini tidak melulu berupa amarah, tetapi juga emosi positif berupa semangat, optimisme, bahagia, dan perasaan baik. Kita mengetahui bahwa meredam emosi terlalu lama dapat menimbulkan hal negatif seperti mengalami sakit mental, sakit psikologis, dan sakit psikis lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Nah, sekarang coba kita bayangkan, bila kita bertemu teman atau saudara namun tidak berkomunikasi, maka hasilnya akan krik-krik, terasa sangat membosankan. Nah, sebaiknya kita berkomunikasi agar suasana lebih hidup. Karena dengan komunikasi, kita bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi sebagai bahan pembicaraan ataupun bahan candaan. Yang keempat, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hakikat bahasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang tanpa mengenal bahasa loh. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang berkat bahasa. Bahasa memiliki peran penting dan sangat mendasar. Sekian penjelasan tentang hakikat bahasa dari kelompok kami. Apabila ada tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.